Makanan penyebab kanker, vegan makanan pencegah kanker. Apa sih kanker itu? Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas dan tumbuhnya cepat, tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran atau metastase sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Penyebab sel kanker ini bisa dari faktor dari makanan, dari genetik, dari pola hidup, dan lain sebagainya. Sel penyakit kanker ini dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Kita akan melihat penelitian dari Jurnal American College of Nutrition tahun 2014. Ketika kita makan 2 susu sapi akan meningkatkan risiko kanker prostat sebanyak 60%. Kemudian 35 gram dari protein hewani akan meningkatkan 32% dari kanker prostat. Kemudian minum kalsium 400 gram kalsium suplemen akan meningkatkan kanker prostat sebanyak 51%. Untuk kanker kolon atau kanker usus besar, ketika seseorang minum alkohol 2-5 gelas sehari akan meningkatkan kanker usus besar sebanyak 21%. Ketika makan konsumsi daging yang telah diproses 50 gram per hari akan meningkatkan 21% kanker kolon rektal. Ketika makan daging merah sebanyak 120 gram per hari akan meningkatkan 28% kanker kolon rektal. Ini adalah gambar hubungan susu sapi dengan kanker prostat. Kita lihat milk consumption gram per hari. Negara-negara yang paling banyak mengkonsumsi adalah USA, Kanada, Iceland, Sweden, Switzerland, New Zealand. Ini penghasil susu. Kita lihat incidence dari prostate cancer per 100.000. Jadi USA paling banyak ini. Kemudian Kanada, Iceland, Australia, Sweden, Switzerland. Jadi semakin banyak mengkonsumsi susu sapi, kemungkinan insiden dari prostat kanker akan lebih tinggi. Ini dari jurnal Cancer. Kemudian kolon dan rektum. Kanker kolon dan rektum. Diet rendah daging mengurangi risiko kanker usus besar dan rektum. Ketika seseorang yang pola makan nabati atau vegan lebih banyak mengkonsumsi serat, maka akan mengurangi dari risiko dari penyakit kanker. Kita lihat ini insiden rate dari colon cancer seperti Jepang, negara Asia lebih sedikit, tapi kalau negara maju New Zealand, USA, Kanada, Denmark lebih tinggi insidennya terkena kanker kolon. Selanjutnya kita akan melihat breast cancer. Makan sayur-sayuran yang hijau mencegah dari kanker payudara. Makan buah-buahan yang tinggi akan menurunkan risiko dari kanker payudara sebanyak 11%.
Kemudian makanan karotenoid seperti wortel, ubi akan menurunkan risiko dari kanker payudara sebanyak 19%. Produk kedelai yang alami menurunkan risiko breast cancer sebanyak 30%. Produk tomat menurunkan risiko dari breast cancer sebanyak 27%. Untuk semua kanker dapat dicegah dengan healthy full lifestyle, jadi pola hidup sehat, seperti lebih baik makan sayur buah, menghindari hewani, tidur yang cukup, pikiran yang bahagia, olahraga atau aktivitas fisik, berjemur sinar matahari pagi, dan lain sebagainya. Yang meningkatkan risiko dari kanker lambung atau gastrik adalah western diet seperti hamburger, fried chicken, junk food, begitu. Kita akan membahas mengenai kanker payudara. Faktor-faktor risikonya kita lihat bisa dari merokok atau terpapar asap rokok, pola makan yang buruk, tinggi lemak, rendah serat. Karena serat itu hanya ada di pola makan nabati atau sayuran, buah-buahan. Kalau di hewani tidak mengandung serat. Makanan yang mengandung zat pewarna. Kemudian yang lainnya adalah haid pertama pada umur lebih kurang 12 tahun, menopause setelah 50 tahun, dan lain sebagainya. Menurut Jurnal Kanker Epidemiologi Biomarker and Prevention tahun 2012, pola diet non-vegetarian, semi-vegetarian, lacto-ovo-vegetarian, pesco-vegetarian dari 69.000 sekian responden selama 4 tahun, bahwa vegan memiliki risiko 16% lebih rendah dengan risiko sebuah kanker. Wanita yang vegan itu adalah pola makan nabati yang tanpa mengkonsumsi produk hewani seperti telur, susu, daging, ikan, ayam, unggas, dan lain sebagainya, memiliki penurunan risiko 34% penurunan risiko kanker payudara, ovarium, dan rahim. Menurut American Journal of Clinical Nutrition tahun 2013, dari 91.000 sekian selama 14 tahun, bahwa pola makan nabati memiliki 15% penurunan risiko kanker payudara. Kemudian menurut American Journal of Clinical Nutrition tahun 2012, dari 9.000 sekian wanita yang mengkonsumsi produk kedelai akan risiko kekambuhan dari kanker 25% lebih rendah. Jadi produk kedelai yang alami seperti tahu, tempe mencegah dari kanker payudara sebanyak 25%. Kemudian menurut American Journal of Epidemiology tahun 2007, bahwa 97.000 wanita kanker ovarium yang mengkonsumsi 3 gram isoflavon per hari akan meningkatkan risiko lebih rendah 44% daripada mengkonsumsi lebih rendah 1 mg. Jadi pada kanker ovarium dapat dicegah dengan makan produk kedelai yang banyak mengandung isoflavon. Kemudian kita akan lihat hubungan kolesterol dengan breast cancer, bahwa diet yang mengandung kolesterol hubungannya dengan breast cancer, peningkatan risiko dari kanker payudara. Menurut meta-analisis dari 9 studies sebanyak 387 partisipan,
bahwa yang mengkonsumsi banyak kolesterol itu hanya ada di hewani seperti telur, susu, daging, ikan, ayam. Kita lihat insiden rate-nya. Yang banyak mengkonsumsi kolesterol akan meningkatkan 29% dari breast cancer dibandingkan dengan yang sedikit mengkonsumsi. Kemudian bagaimana pencegahan dari kanker payudara? Ini menurut Kemenkes RI, menggunakan cerdik. Cek kesehatan secara rutin. Misalnya cek payudara sendiri apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, kemudian diet gizi seimbang, lebih baik makan sayur buah, hindari hewani, kemudian istirahat cukup, kelola stres. Ini adalah untuk menghindari faktor risiko dan berperilaku hidup sehat. Sekarang kita akan melihat kanker kolorektal. Kanker kolorektal atau kanker usus besar merupakan keganasan yang menyerang jaringan usus besar dan rektum, bagian usus paling bawah, sampai anus atau dubur. Di dunia diperkirakan kanker kolorektal merupakan jenis kanker keempat terbanyak. Di sini kanker keempat yang terbanyak. Di Indonesia salah satu kanker tertinggi kedua pada pria ada kanker kolorektal. Faktor risikonya adalah konsumsi daging merah dan daging olahan. Kemudian diet tidak seimbang. Diet kurang serat itu artinya kurang makan sayur buah, kurang aktivitas fisik, obesitas, rokok, alkohol, gangguan pencernaan, diabetes tipe 2. Kita akan melihat penelitian dari American Cancer Society tahun 2013 dari 2000 sekian peserta selama 7 tahunan, bahwa penderita kanker kolorektal yang banyak mengkonsumsi daging merah dan olahan memiliki risiko kematian lebih tinggi 29%. Menurut Epic Study tahun 2003, konsumsi serat pada warga Eropa bisa mengurangi sampai 40% risiko kanker usus. Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun melibatkan 10 negara dari 500 sekian ribu responden, bahwa konsumsi serat menurunkan risiko dari kanker usus ini. Kemudian kita lihat menurut National Institute of Health tahun 2009, sebanyak 500.000 sekian responden lemak daging merah produk susu. Ini susu sapi berhubungan dengan peningkatan risiko kanker pankreas. Kemudian makan telur berhubungan dengan kanker. Penelitian sebanyak 27.000 dari laki-laki diikuti dari tahun 94 sampai 2008, bahwa mengkonsumsi 2,5 butir telur per minggu pada laki-laki meningkatkan risiko dari kanker prostat sebanyak 81%. Ini yang tadi yang di awal sudah dijelaskan. Jadi pada laki-laki yang telah memiliki prostat cancer, ketika makan unggas dan daging merah akan meningkatkan risiko kematian. Ini menurut Otto Warburg, bahwa pH asam meningkatkan risiko kanker. Menurut Prof. T. Colin Campbell, bahwa minum sapi dapat meningkatkan sel kanker karena produk hewani atau susu sapi memberi makan sel kanker untuk bertumbuh semakin cepat dan banyak.
Kemudian menurut Journal of Clinical Oncology tahun 2013 dan American Journal of Epidemiology tahun 2012, sebanyak 400 sekian wanita kanker paru-paru mengkonsumsi kedelai mengurangi risiko kematian hampir setengahnya. Menurut American Journal of Clinical Nutrition tahun 2012, sebanyak 1,5 juta pria dan wanita yang mengkonsumsi daging sekitar 4,5 ons daging merah per hari akan memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker ginjal. Menurut National Institute of Health Study tahun 2011, sebanyak 27.000 orang mengkonsumsi telur 2,5 butir per hari selama per minggu meningkatkan risiko kanker prostat sebanyak 81%. Journal of Nutrition tahun 2011, sebanyak 21.000 responden selama 28 tahun bahwa mengkonsumsi susu sapi lebih meningkatkan risiko 12% dari peningkatan kanker prostat ketika mengkonsumsi lebih dari 2,5 porsi produk susu per hari. Menurut Harvard School of Public Health tahun 2006, sebanyak 500 sekian perempuan, 500.000 di antara 2.000 yang terkena kanker ovarium, bahwa terjadi peningkatan 19% risiko bagi mereka yang mengkonsumsi lebih dari 30 gram laktosa atau susu sapi per hari. Jadi susu sapi ini berhubungan dengan kanker ovarium. Ini menurut penelitian International of Journal of Cancer mengevaluasi peran zat gizi makanan dan risiko kanker di antara 1.200 sekian pasien kanker dan 1.200 pasien tanpa kanker, bahwa mengkonsumsi protein hewani meningkatkan risiko 4 kali lebih tinggi terkena kanker daripada mereka yang mengkonsumsi makanan nabati. Kemudian menurut jurnal AJCN tahun 2014, vegan paling sedikit risiko terkena kanker dibandingkan pemakan daging, lakto-ovo, dan pemakan ikan. Kita lihat ini adalah vegan, resiko terkena kankernya 5,9%. Kalau masih makan ikan atau fish vegetarian, resikonya 6%. Kalau pemakan daging 10,1% dari insiden kanker. Kemudian WHO mempublikasikan bahwa daging, ham, sosis adalah ancaman besar menjadi kanker usus seperti merokok. Karena daging sebagai zat penyebab kanker yang tertinggi kelima. Terutama daging yang dianggang. Ini sudah tadi. Kita lihat terjadinya sel kanker itu bisa dari zat-zat karsinogenik, rendahnya konsumsi serat, sistem imun yang lemah, kurangnya antioksidan, zat-zat nitrit atau nitrat atau nitrosamin, makanan kaya lemak, alkohol, toksin jamur, sakarin, ini ada gula atau radiasi. Kemudian zat anti kanker atau sumber antioksidan alami adanya di sayur dan buah yang mengandung banyak beta karotin adalah wortel, bawang, labu kuning, kacang tanah, bayam, brokoli, pepaya. Jeruk, pepaya, belewah, stroberi, anggur, cabai, paprika, ini adalah vitamin C. Kemudian vitamin E, almond dan kentang. Jadi kanker itu bisa kita cegah. Kemudian pola makan nabati bermanfaat untuk memperpanjang usia harapan hidup penderita kanker. Ini menurut American College tahun 2015, dengan menghindari hewani, mengurangi susu sapi, mengurangi risiko dari kanker prostat, menghindari atau
mengurangi alkohol, mengurangi dari kanker mulut, paring, laring, esofagus, kolon, rektum, dan kanker payudara. Menghindari dari daging merah atau daging yang diproses. Mengurangi risiko dari kanker kolon dan rektum. Menghindari unggas. Akan mengurangi risiko dari kanker kolon, rektum, kanker payudara, prostat, ginjal, dan pankreas. Untuk wanita perlu mengkonsumsi susu untuk mengurangi risiko dari breast cancer. Maksudnya produk susu, produk kedelai ya, boleh susu kedelai, boleh tahu, tempe. Kemudian perlu mengkonsumsi diet yang baik mengandung sayur buah untuk mengurangi dari semua kanker. Maintenance vegan attain cancer hibernation. Dengan pola makan vegan dapat membuat sel kanker itu tidur, bahkan mengecil. Nutrisi strategi to combat. Dengan pola makan nutrisi yang baik, yang sehat, untuk memerangi atau melawan sel kanker. Karena sel tumor atau sel kanker hanya dapat membelah dan memperbanyak diri atau proliferasi dengan adanya kolesterol. Kolesterol itu adanya dari hewani seperti telur, susu, daging ikan, ayam. Kita akan melihat hubungan dengan lemak dengan kanker. Jadi ketika LDL-nya naik, akan terjadi proliferasi dari sel kanker. Jadi sel kankernya akan meningkat. Kemudian ini menurut Women Health Initiative, penelitiannya sebanyak 48.000 usianya 50 sampai 79, bahwa diet tinggi lemak, vegetable, fruit and grains, diet lemaknya 20% ya, selama 8 tahun, ternyata terjadi penurunan risiko dari kanker 9%. Jadi apa hubungannya lemak, body lemak dengan high fat atau low fat? Ternyata berhubungan dengan peningkatan dari aktivitas dari hormon estrogen. Kalau misalnya orangnya berat badannya bertambah atau overweight atau obese atau banyak makan lemak, kurang serat, akan meningkatkan estrogen activity sehingga akan meningkatkan risiko dari breast cancer atau kanker payudara. Jadi untuk memperpanjang harapan hidup dari kanker payudara adalah mengurangi lemak, mengurangi diet rendah lemak. Jadi kita hindari lemak, akan memperpanjang usia harapan hidup. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan olahraga meningkatkan harapan hidup. Makan produk soya atau kedelai yang alami 2 porsi per hari meningkatkan harapan hidup untuk kanker payudara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Video ini informasi pendidikan dan bukan merupakan nasihat medis atau pengganti pengobatan. Sangat disarankan untuk memeriksa kesehatan langsung ke tenaga kesehatan profesional dan meminta saran yang terbaik. Karena setiap individu maupun masalah kesehatan perlu pemeriksaan lebih lengkap sebelum memberikan pengobatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.